Hai nakama, apa kabar? Selamat datang di channel Anime Haki. Pada video kali ini kami akan membahas spoiler lengkap One Piece Chapter 1106 yang akan mengungkap alasan mengapa Dory dan Brogy datang ke Pulau Egghead. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas bersama-sama. Judul pada chapter kali ini yaitu Selalu di Sisimu. Di awal chapter, setelah Kizaru menghancurkan tabung vakum dan mengakibatkan Bonnie dan lainnya harus terjun bebas dari ketinggian, maka Vegapunk berusaha untuk menolong Bonnie. Vegapunk mengatakan tentang kemungkinan Bonnie dibunuh oleh Pacifista sekarang, karena dia adalah bajak laut. Vegapunk dari dulu sudah menduga hal ini akan terjadi. Jadi, dia diam-diam menaruh kode program rahasia di semua Pacifista berdasarkan nurani Kuma. Vegapunk menempatkan Bonnie di puncak hierarki otoritas Pacifista. Dia bahkan berada di atas otoritas Gorosei. Vegapunk menjelaskan, meskipun seluruh dunia adalah musuhmu, ayahmu tidak akan pernah mengkhianatimu, Bonnie. Vegapunk meminta Atlas untuk memberitahu Bonnie bahwa dia memiliki otoritas tertinggi untuk mengendalikan Pacifista. Di momen krusial ini ternyata Bonnie cukup mudah memahaminya dan dengan itu Bonnie langsung berteriak kepada semua Pacifista. "Ayah, hentikan, bantu kami untuk melarikan diri dari sini." Berkat suara Bonnie itu, maka semua Pacifista berbalik menyerang angkatan laut di pesisir pantai. Sartunus menyadari apa yang dilakukan oleh Vegapunk sudah keterlaluan. Dia langsung menusuk Vegapunk dengan kaki laba-labanya. Kemudian, Sartunus memerintahkan Kizaru untuk membunuh mereka semua. Sanji dan Franky mencoba menghentikan Kizaru, tapi hal itu malah membuat Franky harus tertusuk oleh serangan laser Kizaru. Sedangkan Sanji menangkis salah satu laser, tapi akhirnya dia juga tertusuk oleh serangan laser Kizaru. Sanji dan Franky tampaknya terluka parah dan membuat mereka sulit untuk bergerak. Kemudian target Kizaru selanjutnya adalah mengincar Bonnie yang memiliki kendali penuh terhadap Pacifista. Di momen Kizaru hendak membunuh Bonnie, Luffy dalam wujud Nika langsung muncul dan meninju Kizaru dengan sangat keras hingga membuat Kizaru harus terpental sangat jauh. Belum diketahui apakah Kizaru harus pingsan lagi atau masih bisa berdiri untuk melawan Luffy. Nah, kemudian Luffy berubah menjadi tanah karet dan menyelamatkan semua orang yang terjatuh. Saturnus yang menyaksikan kemunculan Nika terlihat hanya diam saja seolah masih terpaku akan wujud Nika yang langsung ada di hadapannya. Nah, setelah mendapatkan pukulan dari Nika, kita melihat Kizaru duduk di tanah sambil memegang kepalanya yang terlihat pusing. Karena memang power atau kekuatan Nika berbeda dari lawan Kizaru selama ini. Sedangkan Bonnie bergegas untuk membantu Vegapunk dan dia mengatakan kepada Bonnie bahwa Luffy adalah Nika. Dalam halaman ganda yang luar biasa, kita melihat Bonnie menangis dan melihat ke langit, di mana Luffy melakukan pose Nika yang riang gembira. Vegapunk bertanya kepada Bonnie, "Jadi kamu belum menyadarinya? Tapi aku juga tidak akan percaya sebelum menyaksikan dengan mata kepala sendiri jika topi jerami Luffy yang menarik perhatian Kuma ternyata adalah Dewa Matahari Nika itu sendiri." Bonnie sangat terkejut dengan fakta itu. Vegapunk kembali berkata jika firasat Kuma selama ini memang benar tentang Luffy, yang mana Luffy adalah orang yang akan mengubah dunia ini. Vegapunk yang menjelaskan jika serangan Buster Call tidak ada gunanya saat Nika sudah bangkit, karena ada banyak orang di dunia ini yang telah menunggu berabad-abad untuk sang Dewa Nika. Di chapter ini kita juga melihat robot kuno mulai aktif kembali, yang mana robot kuno tersebut bergerak sedikit dengan genderang detak jantung Nika. Scene lalu berpindah ke pantai timur laut Pulau Egghead, yang mana Marin melaporkan bahwa sebuah kapal yang sangat besar sedang mendekati ke pulau tersebut. Salah satu angkatan laut melihat mereka dengan jelas. Dengan wajah yang cukup panik, ia berkata, "Itu mereka, tidak diragukan lagi."
Tapi aku kira mereka sudah bubar 100 tahun yang lalu. Nah, di dalam kapal besar tersebut terjadi sebuah dialog kecil yang mana salah seorang mengatakan, apakah kita harus berhenti dulu? Tapi rekannya yang lain mengatakan, kenapa harus berhenti? Langsung terobos saja kapal-kapal angkatan laut. Di sini kembali memperlihatkan halaman ganda terakhir yang epik di chapter ini. Kita dapat melihat kapal bajak laut prajurit raksasa menghancurkan semua kapal perang angkatan laut di pantai timur laut hanya sekali lewatan saja. Pasukan angkatan laut yang terlihat sangat panik memerintahkan untuk menembaki kapal itu. Tapi serangan angkatan laut tidak berarti apa-apa dan salah seorang kroco angkatan laut yang tampak bingung berkata, "Mengapa bajak laut prajurit raksasa berada di sini?" Di chapter ini mulai diperlihatkan dua raksasa yang memimpin serangan bajak laut prajurit raksasa adalah Dory dan juga Brogy. Dory berkata, "Lihat mereka, Dory." Mereka bertanya mengapa kita ada di sini. Dory menjawab, "Pertanyaan yang sangat bodoh. Tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Benar, Dory?" Kroco angkatan laut menelpon kepada atasannya jika sekarang keadaan darurat. Bajak laut raksasa telah muncul. Nah, alasan Dory dan Brogy datang ke Pulau Egghead adalah ingin membantu bajak laut topi jerami yang merupakan dewa matahari nikah yang selama ini dinantikan oleh mereka. Oke, sekian dulu spoiler kali ini. Nantikan spoiler lengkapnya pada video selanjutnya.